Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaannya, apa aja sih yang harus dijauhkan dari diri kita sehingga akhirnya kita bisa menikmati yang namanya sholat. Mungkin dari Habib silakan. Baik, khusyuk itu harus dilatih. Jadi kok sholat saya tidak khusyuk, minimal. Ulama itu mengatakan minimal khusyuk itu ketika takbiratul ihram. Jadi kalau memang kita tidak sanggup dari awal sholat sampai akhir sholat, maka ulama fikih itu mengatakan minimal kita Allahu Akbar itu betul-betul harus hadir, kita meniatkan diri kita sedang sholat dan apa yang sholat kita sholatkan. Seorang Rabi bin Haytham itu sampai mengatakan tidak ada orang yang tahu sebenarnya sholat dia itu diterima atau tidak. Tapi dikasih tahu tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah baik, tambah beramal soleh. Kemudian kata Rabi bin Haytham, seandainya sujudku ini mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabi, sujudmu ini aku terima. Maka Rabi bin Haytham mengatakan, saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu memang artinya sholat itu memang kita berharap sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, orang kalau pengen sholat itu kita harus tahu ajar. Pahala apa sih yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Dalam satu hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qamal abdu fi sholatihi. Ketika seorang hamba lagi sholat, dia sholat Allahu Akbar, al-musalli yang lagi sholat. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk mengambil dosa orang tersebut. Ditaruh fawudhi ala ra'sihi aw atikihi. Ditaruh di atas kepalanya dan ditaruh di atas pundaknya. Fa'idha raka'a aw sajadah, dan ketika dia ruku dan ketika dia sujud, maka dosa-dosa yang di atas kepala tadi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lagi sholat saja, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lagi sholat saja, dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ni'ma Rabb, sebaik-baik Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada hambanya. Nah, sholat ini adalah sebagai jembatan wasilah kita untuk selalu bersilaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat dengan yang bagus, jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Di awal kita berdoa, yang mana doa ini ada di dalam Al-Quran untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan hanya melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Begitu pula dengan anak cucu keturunan kita. Dan kita juga minta agar Allah menerima dari segala amal sholat itu sendiri. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekarang pengetahuan-pengetahuan yang justru mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar tanpa guru, tidak bertemu dengan guru, biasanya justru mengganggu kekhusyuan sholat kita. Kemudian yang kedua, kita minta agar hati ini tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Ada seorang anak melapor ke ibunya, "Ibu, saya tidak mau lagi ke masjid. Kenapa? Di masjid itu berisik, ini segala macam. Saya tidak mau sholat di masjid. Mending saya sholat di rumah saja." Kata ibunya, "Kalau begitu engkau berangkat ke masjid, bawa segelas air, jangan sampai ada yang tumpah." Kata ibu ketika anaknya pulang, "Bagaimana? Ada yang tumpah airnya?" Kata anaknya, "Tidak ada." "Bagaimana? Ada yang berisik di masjid?" Kata anak itu, "Saya tidak dengar, saya fokus dengan airnya." Artinya fokuslah kita pada diri sendiri, bukan karena lingkungan kita khusyuk, tapi kita yang mengkhusyukkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam.
Allah. Silakan gue ada kesimpulannya. Sebagai kesimpulan tema kita hari ini, tips menikmati salat. Maka untuk menikmati salat, maka maknai salat itu sendiri. Salat itu adalah permohonan hamba kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Allah. Maka nikmati salat itu. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikanlah salat itu sebagai kebutuhan. Apalagi kalau sudah masuk kepada tahap menikmati salatnya. Dan alhamdulillah, kalau mau tips berikutnya, yakni salatlah tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Bersegeralah untuk salat. Kenapa banyak orang tergesa-gesa salatnya? Karena sudah kehabisan durasi waktunya. Dan yang paling aman adalah, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tips yang terbaik adalah salat berjamaah. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Salatullah. Salamullah. ala taha rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin Habibillah.